Oke, baik ibu-ibu semua, kita masih semangat ya. Kita tepuk semangat dulu ya biar makin semangat ya ibu-ibu ya. Tepuk semangat. 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 Oke ibu sekalian, sekarang kita akan lanjut belajar ke langkah 5 ya ibu-ibu ya. Ke langkah 5 yaitu deteksi dini kekerasan seksual. Jadi deteksi dini itu kita mengetahui sejak dini kekerasan seksual itu bagaimana gitu ya ibu-ibu ya. Sekarang Bu Eni sudah menyiapkan kertas-kertas nih untuk ibu-ibu. Nanti ibu-ibu tempelkan klasifikasi apakah ini termasuk gejala fisik ataukah gejala psikis ataukah mungkin gejala yang tidak, gangguan gerakan yang tidak wajar karena imbas atau efek dari kekerasan seksual ya ibu-ibu ya. Sekarang Bu Eni bagi dulu ya. 1. Terus sekarang budaya. Bulan. Nah, sekarang ibu-ibu, sekarang ditempel ya kertas-kertasnya, ditempel di sini. Kalau contoh itu kan ada mata berkedip-kedip terus, kemudian ada mengisap ibu jari. Nah, mengisap ibu jari itu termasuk gejala yang mana gitu ya ibu-ibu ya. Nanti ditempel di bawahnya sini. Dimulai dari ibu Wulan. Coba Bu Wulan. Oke, selanjutnya Ibu Daya. Ya. Ya. Iya. Sekarang dilanjut oleh Ibu Anis. Di sininya nggak apa-apa Bu Anis, di atasnya nempel-nempel nggak apa-apa. Oke, sudah ya Ibu Anis, Ibu Daya, Ibu Wulan. Sekarang ibu-ibu sekalian sudah mengklasifikasikan ini termasuk, kalau ada gejala ini termasuk gejala fisik ataukah gejala psikis ataukah gejala dari gerakan yang tidak wajar ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang mari kita klarifikasi nih. Nah, coba ini gejala fisik. Gejala fisik itu apa sih ibu-ibu? Gejala yang terlihat ya. Gejala fisik itu adalah gejala yang terlihat pada fisik kita. Contoh memar atau contoh berdarah. Nah, itu termasuk fisik. Jadi kalau fisik itu kelihatan. Kemudian kalau psikis itu merasakan, korban itu merasakan tapi tidak bisa mengungkapkan, jadinya stres ya ibu-ibu ya. Bisa cemas, bisa ngisap jempol, bisa kayak mengigau terus kayak tindian gitu ya ibu-ibu ya, atau gerakan tidak wajar kayak membungkuk gini atau kayak meringkuk gini ya ibu-ibu ya. Sekarang kita klarifikasi dulu. Ini ditemukan bercak darah atau cairan pada celana anak, itu termasuk dari gejala fisik. Kemudian cara jalan tidak wajar termasuk gejala fisik, benar. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genetikal itu termasuk gejala fisik. Kemudian sakit jika memakai celana dalam itu juga gejala fisik. Kemudian memar di bagian tubuh atau mungkin tangan, bisa kaki, itu juga termasuk gejala fisik karena terlihat. Nah, kemudian kita lanjut ke yang gejala psikis. Yang psikis itu
anak jadi pendiam, tiba-tiba anak pendiam gitu. Nah itu merupakan gejala psikis. Sebenarnya mereka stres tapi tidak bisa mengungkapkan. Anak-anak kan biasanya gitu, stres tapi tidak bisa mengungkapkan. Dia kayak lebih murung, lebih jadi pendiam. Nah gitu. Jadi orang tua itu harus waspada ketika anaknya tiba-tiba berubah menjadi pendiam atau berubah menjadi agak cemas gitu, gelisah gitu ya ibu ya. Selanjutnya sulit tidur atau mengigau, itu juga termasuk psikis ya ibu ya. Kemudian mengisap ibu jari jadi dia tuh gini kayak gelisah gitu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya cemas dan gelisah, betul. Kemudian kedua bahu menutupi leher, ini termasuk gejala apa? Jadi ini gerakan yang tidak wajar ya ibu-ibu ya. Jadi seharusnya kita taruh sini. Kemudian anak takut ditinggalkan sendiri. Jadi anak itu takut ketika ditinggalkan sendirian. Maunya itu ditemenin terus sama ibunya, ditemenin terus sama bapaknya. Soalnya kalau dia itu pernah mengalami trauma, pernah sendirian, kemudian dilecehkan atau disakiti gitu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya konsentrasi sulit, jadi sulit konsentrasi, sering ngelamun ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin anak-anak itu terbayang-bayang gimana waktu kejadian dia dilecehkan atau seperti apa dulu dia, jadi masih kebayang-bayang terus. Selanjutnya mata berkedip-kedip, jadi berkedip-kedip terus, dia itu gelisah, kemudian mengungkapkan ekspresinya itu ke gerakan yang tidak wajar. Kemudian kedua bahu terangkat menutupi leher, jadi gini, misal lehernya habis dipegang nih sama orang yang bukan muhrimnya. Nah jadi anak ini kayak menutup begini terus gitu, jadi agak ketakutan gitu ya ibu-ibu. Selanjutnya wajah pucat pasi, mungkin dia itu gredek, dia itu kaget, jadi wajahnya itu seketika pucat gitu ibu-ibu. Selanjutnya tubuhnya menekuk gini, atau tadi yang kepala tertunduk ke dalam gini terus gitu, itu juga termasuk gerakan yang tidak wajar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita kasih tepuk apa nih ibu-ibu yang sudah hebat, sudah bisa mengklasifikasikan ini semua. Tepuk hebat. Oke, budaya tepuk hebat. Ayo tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Nah, oke ibu-ibu. Kemudian selanjutnya, seandainya ya ibu-ibu ya, tapi ya naudzubillah ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai terjadi. Apabila contoh ya, pokoknya jangan sampai terjadi kalau seandainya ada keluarga kita atau mungkin keponakan kita, anak kita, atau mungkin anak saudara kita yang mengalami pelecehan seksual, dan dampaknya itu bisa ke psikis, bisa ke fisik, atau bisa ke gerakan yang tidak wajar. Nah itu bagaimana tanggapan ibu-ibu sekalian? Apa yang harus ibu-ibu lakukan? Coba ibu-ibu, dari Ibu Wulan mungkin yang dilakukan Ibu Wulan apa Bu Wulan? Terserah Bu Wulan, coba. Melaporkan ke pihak yang berwajib mungkin. Oh, melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, mantap Bu Wulan. Kemudian kalau budaya? Mendengarkan cerita anak. Oke, mungkin bisa, gimana nak tadi, gimana kok bisa gini gitu. Jadi kita mendengarkan, kita menjadi pendengar yang baik ya. Kalau Bu Anis gimana tanggapannya? Memeluknya, diberikan kasih sayang pertama, dipeluk, disemangatin gitu. Oke, hebat semua ibu-ibu ini. Kita kasih ibu ini tepuk mantul ya ibu-ibu ya. Tepuk mantul, prok prok prok, mantul mantul, prok prok prok, mantul mantul, prok prok prok, mantap betul gitu ya ibu ya. 1, 2, 3, tepuk mantul, prok prok prok, mantul mantul, mantul mantul, mantap betul. Oke,